bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Bersyukur untuk kekuatan, kesehatan. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Terlebih pada pagi hari ini, kita bangun dengan kesegaran, kesehatan daripada Tuhan, dan Tuhan memberikan hari yang baru di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah namamu, ya anak domba Allah. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini dari dulu, kini, dan selamanya. Engkau hidup. Terpuji nama Tuhan jikalau pada pagi hari ini kami boleh diizinkan masuk dalam kehidupan hari ini. Biarlah terang dan kasih Tuhan melalui perenungan firman Tuhan memberkati, memberi kekuatan dan sukacita di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka, membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya, dan Ia duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman, kekuatan dan kuasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tentunya kitab Kejadian berawal dengan kejatuhan manusia, dan Tuhan mengutuk baik itu manusia, iblis, dan bumi ini. Manusia laki-laki dikatakan, engkau akan berpeluh
di dalam engkau mencukupkan kehidupanmu. Dan perempuan akan mengalami kesulitan di dalam melahirkan. Dan iblis dikalahkan dengan engkau akan makan debu dan engkau terus menjalar dengan perut. Kalau kita melihat bahwa di dalam dunia ini terjadi kesulitan, terjadi penderitaan, terjadi masalah di dalam kehidupan manusia, dan itu sudah menjadi bagian hidup di dalam hidup manusia. Manusia akan terus mengalami penderitaan, air mata, dan masalah-masalah kehidupan mereka. Siapapun dia, entah mereka kaya, mereka miskin, entah mereka beragama dan tidak beragama. Tetapi kita melihat sering kekasih janji dan pengharapan, ujung dari kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam kitab Wahyu, Yohanes melihat bahwa akhir dari kehidupan manusia yang percaya akan mengalami kemenangan, sukacita, pembebasan, kesegaran, dan kehidupan yang baru. Dari bacaan ini kita melihat Yohanes membukakan satu penglihatan bagi kita, di mana Tuhan yang berbicara. Mereka berkumpul di tengah-tengah suku, bahasa, bangsa. Mereka tidak lagi umat pilihan, tetapi mereka adalah seluruh orang yang percaya, berkumpul di hadapan tahta Anak Domba Allah, dan mereka menyembah dan memuji Tuhan. Keselamatan bagi Anak Domba. Siapakah mereka, saudara? Dikatakan Tuhan mengetahuinya. Manusia tahu mereka adalah yang sudah mencuci jubahnya, dan mereka dibasuh dengan darahnya, oleh darah Anak Domba. Saudara-saudara, dan dikatakan Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang menggembalakan mereka sampai kepada kehidupan yang sesungguhnya. Saudara, ini kabar baik, berita baik bagi kita. Kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, bahwa dunia ini penuh dengan kesulitan dan penderitaan, lapar dan dahaga, perang dan bencana, tantangan dan penderitaan. Tapi berbahagialah mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Berbahagialah mereka yang sungguh mengalami kasih karunia Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Kristus, Sang Juru Selamat. Karena Anak Domba yang di tengah-tengah itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dan mata mereka. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini tentunya kita berbuat, bertindak, bekerja, melakukan segala hal, bukan hanya untuk pembekalan hidup di dunia. Kecewalah kita kalau kita mengharapkan dari dunia ini. Tapi bersyukurlah kita kalau kita menaruh harapan kepada Kristus. Dan kita hidup di dalam Kristus. Dan kita akan mempunyai janji kehidupan yang kekal. Yohanes memberikan kekuatan, firman yang indah kepada kita dalam kitab Wahyu. Di dalam Yesus ada pengharapan dan ada sukacita. Biarlah hari ini kita mengatakan segala pujian, segala pengagungan, segala keagungan hanya bagi Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan 2 kali katakan amin. Amin. Artinya ya, ini benar dan sesungguhnya benar. Kiranya hari ini kita masuki dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan berkat daripada Tuhan. Dan hidup kita semakin
memuliakan Tuhan, giat bekerja di ladangnya, dan kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan beserta kita, dan Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk janji kebenaran firman Tuhan yang hidup melalui apa yang kami baca di dalam Wahyu pasal 7. Engkau yang menghapus segala air mata, Engkau menuntun kepada kehidupan yang sesungguhnya. Pimpinlah, sertai, topanglah kami untuk kami hidup di dalam kebenaran dan kami memuliakan Tuhan. Berkati saudara kami yang sakit, yang lemah, biar Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Mereka yang juga mengalami penderitaan, pergumulan karena ekonomi, karena mungkin juga mereka menghadapi hari-hari yang sulit dalam usaha dan pekerjaan mereka. Kuatkanlah, teguhkanlah hati mereka, dan mereka memandang kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup mereka. Berkati seluruh jemaat Gereja Kristus Ketapang, jemaat Gereja Kristus seluruhnya dimanapun mereka berada, biarlah nama Yesus semakin dimuliakan di dalam hidup mereka. Terpuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian hari ini dan seterusnya. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi.